Sabar ibu, sabar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi an'amana bi ni'matil islam wal iman wa amarna bi ijtihadin wa silatil arham. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali Muhammadin bi'adadi kulli syai'in fid dunya wal akhirah wa salawatillahi ta'ala wa malaikatihi wa anbiya'ihi wa rasulihi wa jami'i khalqihi ala sayyidil mursalin. Silakan diabadikan. Wa imamil muttaqin wa qaidal ghurril muhajjalin wa syafi'il muznibin wa masyayikhil muqaddimin wasyuhada'i wal awliya'i wal ulama'i was salihin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin min ahli ta'atika ajma'in min ahli samawati wal aradin. Bari di videokeun, di foto-foto, jarang pan ieu Ustad miring kieu jarang. Al-mukarramun wal mutaramun, para kiai, para alim ulama, para asatidz, para aparat keamanan, para pejabat, wabil khusus abang saya, dulur saya yang saya hormati, yang bakal jadi tamu Allah, yaitu yang terhormat Al-Mukarram Bapak Haji Mulia beserta Ibu Haji Ingrid yang mau menjadi tamu Allah, disebutnya duyufullah. Dan kita semua yang hadir di sini mudah-mudahan Allah kasih rezeki besok bisa berangkat haji, amin. Yang hadir di sini kumpul silaturahmi ya, besok tahun-tahun berikutnya Allah kasih juga kita bisa berangkat umroh, berangkat haji ke tanah suci, mudah-mudahan duitnya banyak, amin. Yang saya hormati dan yang kita muliakan Bapak Kades, yang terhormat Bapak Lili Suherman SH, mohon izin Pak Lurah saya ceramah katembona ceramah padahal mekerneangan DP ninja ini ya. Juga pengasuh pengajian yang saya hormati dan yang kita muliakan Al-Mukarram Al-Ustadz Haji Kholis, Al-Mukarram Al-Ustadz Syuhada mohon ikhlas Kiai, juga ketua DKM Amil Saiful Bahri yang saya hormati, juga pengasuh pondok pesantren Hasbi Nihayatul Amal. Mohon maaf mata saya kurang jelas kalau ngelihat tulisan, tapi kalau lihat duit cepean paham, itu kelemahan saya. Al-Mukarram guru kita Bapak Kiai Haji atau Murtado mohon ikhlas guru, juga saudara-saudara saya, teteh saya, emak saya, nini saya, wow, yang keren-keren, yang cakep-cakep, yang baru beres ngegebot. Oh enggak, yang beres ngerambet, oke ayah. mundur nepi ke Jakarta. Juga seluruh masyarakat dusun Koba Karim desa
Kalang, desa Kalang Surya. Ibu-ibu saya, emak saya, nini saya nggak sebutin satu-satu, tapi yang jelas aku suka kamu. Ya Bu, kita diundang bul barang silaturahmi, mudah-mudahan dapat pahala silaturahmi, panjang umur, banyak rezeki, dan ngurangin dosa-dosa kita. Ya Bu ya, kita baru beres covid udah pergi, tapi cek. Oh ya komandan, masih ada yang pakai masker. Saya juga bawa tadi, tapi saya lihat nggak ada yang pakai masker, saya ikut aja nggak pakai masker juga gitu. Mudah-mudahan kita semua sehat terus, amin. Bu, pengen pergi haji, pengen pergi umroh, banyakin pengen. Allah tolong, manusia tolong. Pengen dulu, biarin nggak punya duit tapi pengen. Ibu kenapa kesini? Karena pengen kesini, bener. Ibu pengen ketemu saya, akhirnya ketemu, pengen, bener. Termasuk kita pengen haji, insya Allah nanti pengen berangkat haji. Ehonya buang, jangan. Kalau ngaji nggak apa-apa nih, kalau saya ngomong pakai eho, tuh, jadi kayak jurik. Oke, buang aja ehonya, nggak usah pakai eho, oke. Bareng-bareng, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal wal mulka lak innal hamda wal mulka lak. Amin. Mudah-mudahan yang udah haji bisa haji lagi, amin. Mudah-mudahan yang belum berangkat haji, mudah-mudahan cepat Allah kasih rezeki berangkat haji, amin. Suaranya bagus-bagus, aku suka. Ibu-ibu hajah majelis taklim, ibu mohon maaf, ustazah mohon maaf, yang diundang Akri Patrio, bukan al-mukarram wal muhtaram al ustad al alim al alamah, bukan. Jadi kalau saya ceramahnya separuh PA. Resep tangguhan teresep balik baik. Jadi saya nggak bisa bahasa Sunda yang lemes karena saya ngajinya di Balai Rombeng ya, waktu zaman di Balai Rombeng dulu. Jadi saya kalau ceramah itu nggak serius-serius, biarin ceramah saya nggak ada ilmunya, nggak apa-apa, yang penting kan duit udah masuk. Ide. Tapi ibu senang ketemu saya. Aduh, alhamdulillah. Mukanya cerah-cerah, fresh gitu, senang-senang. Orang yang nggak mau kelihatan, yang nggak mau ketawa itu cuma dua: satu sakit, kedua banyak utang. Jadi sengaja al-mukarram akhina kok saudara saya, akang saya Pak Haji Mulia ini ngundang saya supaya bari ketawa. Baik. Sebab Haji Akri ilmuna ilmu ngaji nage ngaji bari engke balik ka imah orang bebarengan menang ilmuna engke baik. Pusing-pusing amatnya nungguin kaya, nggak kaya bener. Nungguin senang, belum senang bener. Hayong boga imah alus, cek wow. Si encek ngising bunyi. Encek. Yang penting kita senang sehat ya Bu ya. Sebab dunia ya Bu, dunia itu lahun walaibun, isinya senang-senang ya, girang-girang, jangan bikin susah. Karena kita udah banyak susah. Bapak susah, emak susah, nini susah, aki susah, nepi ka urang
Itu susah kompak amat sih ya. Jadi kita senang-senangan aja, benar ya Bu ya, biar sehat. Orang yang ketawa itu sehat. Di rumah diem aja, sapoe dua poe cicing bay. Bener, nyampe sini ketemu saya atuh pas kudu karena ceramah nage ceramah enggak ilmu nage ilmu baik kucing-kucing amat bari juga nepi ka Mekah. Bener, saya nih yang nganduit bari pergi haji juga hasil daripada anak saya juga di paraban ku paraban mudah-mudahan sehat terus, amin. Saya senang datang ke sini, masya Allah. Ternyata banyak emak-emak saya yang resep ke saya. Mungkin dulu nonton saya kali ya, zaman ngelaba ya Bu ya, zaman para pencari Tuhan lihat saya kali emak ya. Masih inget yang bulan puasa bari masak teh menonton para pencari Tuhan. Yang jadi Ustadz Ferry, yang jadi Ustadz takut sama istrinya, eta aing. Jadi Ustadz bari dagang cau teh ya. Buku itu aku. Ya. Saya kalau udah di panggung nggak pengen bisa diam, saya banyak gerak orangnya. Iya, dulu bekas biduan kemidi. Ya, makanya kalau lihat emak seneng girang saya, karena emak kalau banyak nahan, banyak pikiran, banyak susah, banyak persoalan, cepet tuh. Makanya emak seneng-seneng aja. Ya, jangan pusing-pusing. Yuk bareng-bareng kita nyanyi aja, pusing-pusing amat. Urusan haji mah nanti ada mutawifnya, ada pembimbingnya, bener. Ada buku panduannya, ada buku manasik hajinya, bener. Udah selesai. Ya, kita mah asik-asik aja. Karena di mana pengajian, ibu saya juga selalu sebelum ngaji nyanyi dulu. Sampai mau selawat nyanyi. Masih inget nggak yang lagu mari oh mari baca sholawat Nabi, mari oh mari baca sholawat Nabi, agar kita semua mendapat Rasul pemimpin yang membawa amanat untuk para umat. Ayo bareng ah. Bu Ingrid maafin ya. Pokoknya insya Allah barokah berangkat haji lancar, amin. Allah lindungin pergi dan pulangnya, Allah lindungin, amin. Allah berikan kesempatan sehat bisa melakukan rukun-rukun haji, amin. Kita mah bagian happy aja dulu ini. Ya, haji ya. Iya ge hayang ya, munggah haji mah hayangan. Ngan terboga duit bae. Ngajual sawah geus beak meureun. Piraku berangkat haji ngejual huut badak kebel meureun. Ayo bareng yang apal lagu ini pasti umurnya udah lumayan. Anak-anak sekarang nggak inget lagu itu, ingetnya lagu Sabian yang bari lagu isin teh eta nu laguna kieu ya jamalu eta ku era-era teuing eta. Ayo ibu mari oh mari baca agar kita dari Nabi Muhammad, Rasul pemimpin umat yang membawa amanat. Jadi pengen dapat syafaat juga lu emak-emak mah happy, seneng. Bener. Pengen dapat syafaat nggak usah sedih-sedih. Nabi juga seneng humor, Nabi juga seneng bercanda, Nabi juga mukanya nggak asem-asem. Nabi itu kalau dipandang wajahnya semua orang tuh pengennya kayaknya pengen senyum. Kenapa? Dipandang wajahnya enak. Kalau orang mandang kita cemberut bukan orang yang salah, muka kita juga asem.
lebih serem dari yang mandang kita. Makanya hari ini saya nggak mau ibu sedih. Kemarin sama COVID udah dibikin bingung, bener. Mau ke warung nggak berani, ya mau ke pasar bingung, bener. Bahkan kadang-kadang saya aja juga jadi kayak blow on gitu. Iya, yang namanya orang mau makan pasti cuci tangan, bener. Iya bu, kalau kita makan pasti cuci. Gara-gara COVID udah 5 kali cuci tangan, nggak makan-makan. Bener. Biasanya kalau habis pengantin ya habis main mandi basah, bener. Hebat, gara-gara COVID udah 5 kali mandi basah, nggak main-main. Belaon ento. Gara-gara kok, makanya hayu gerak siakan itu. Lompat ke lembur siakan, mana buaya itu si COVID. Mantap dia kadinya. Gara-gara COVID sia. Musing kenaik. Ha bener. Mun hiji COVID, mus lobaan eta COVID ngaran. Ya mak ya. Ya mak ya. Nah, oke, sekarang masuk dah. Kita pengen banget pergi haji. Bu, Baitullah rumahnya Allah, tempat suci, tempat bersih. Pengen sampai ke tempat bersih, kita mesti bebersih. Sebab agama Islam agama yang bersih. Tidak akan masuk surga kecuali orang yang bersih. Ya bu, mau ke tanah suci berarti suci pasti tapi yang bersih belum tentu Nah, mau sampai ke tempat yang bersih kita mesti bebersih. Kenapa nih Kang Haji Mulya ngundang begini ibu? Bukan pengen banggain diri pengen berangkat haji, yo aing bukan. Minta dimaafin, minta dibersihin karena mau berangkat ke tempat yang dari tempat yang bersih akan sampai ke tempat yang karena agama kita agama yang bersih. Selesai sholat kita diajarin kukolot assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, assalamualaikum warahmatullahi, nggak langsung berangkat astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, alazila ilaha illa walayul qayyum wa atubu ilaih min jami'il ma'asi wa zunub la haula wa la quwata illa billahil aliyil. Ya kan emak begitu ya mak, nggak ada emak istighfar ya astagfirullah, nggak gitu ya mak. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, alazila ilaha illa huwal hayyul qayyum wa tubu ilaihi min jami'il ma'asi wa zunub la haula wa la quwata illa billahil alil. Kenapa kita mesti istighfar? Kita mesti bebersih. Ibu, kita mesti mana yang bersih-bersih badannya, bersih hatinya. Karena yang paling penting berangkat haji pertama niatnya. Kalau niatnya haji ya haji, jangan mikirin belanjaan. Benar. Belum berangkat udah nitip tetangga si teteh ulah poho atuh. Pang belikan aing tiung, pang belikan aing parfum jenake. Belum apa-apa udah pusing ama pesenan. Benar. Padahal mau berangkat ke tempat yang bersih ini hati mesti bersih, jangan ada dosa di antara kita. Makanya berkumpul bersilaturahmi kita pahalanya panjang umur, banyak rejeki, ngurangin dosa. Gitu, benar. Ngap aing he. Baru nyampe saya berangkat dari rumah jam 7. Tengka dia jam 10 jam berapa tadi? Yang setengah 11 meureun. Langsung foto-foto. Tadi bere dahar aing. Dibere foto bae ceklak. Cembetut era aing. Cengengesan bae bisa dibilang PA aing.
atuh beres ceramah mah geus disiapkeun meureun tah aya hansip 2 hayang balik siap cenah hayang dahar siap sangona henteu teh siap bae seneng aja ibu, seneng aja, jangan pusing-pusing capek jadi emak, pusing mikirin suami, pusing mikirin anak, pusing mikirin para anak, pusing mikiran duit, pusing apalagi punya suami pergi mulu bikin, biarin suami pergi asal ninggalin duit, biarin suami enggak ganteng asal ngasih duit, biarin suami enggak pulang-pulang asal naro duit. Buat apa suami di rumah terus kalau nggak pernah ngasih duit? Duit nggak ada duit manyun. Makanya istri yang bagus itu apabila dipandang wajahnya menyenangkan ya, mandangna bari mere ata bari teku hahaha karena dibere duit. Walaupun suaminya ganteng datang ke imah senyum-senyum doang tetap baik garing bener karena tidak mau memberi duit. Yes, duit baik emak kudu duit baik ya mak ya. Buat apa suami ganteng kalau nggak megang duit? Bener. Buat apa juga kita di rumah terus kalau nggak pernah ngitung duit ya mak. Lagi nyanyi lagi. Siapa ingin ke surga? Yang keras. Siapa ingin pintu yang keras? Tak mudah hanya carilah dengan amal. Udah gitu aja, yang penting emak ngaji bener. Nggak punya duit ngaji baik ya, pusing-pusing ngaji baik, awak tegenah ngaji baik, sanajan gering geh lempang baik hayang ngaji baik. Buat apa punya rumah bagus karena nggak ada, kalau nggak pernah dipakai buat apa punya duit banyak kalau nggak pernah dipakai ngaji ya. Yang penting mah happy, jangan pusing-pusing. Oke, balik lagi. Mana orang yang mau berangkat ke tempat bersih kudu kumaha, kudu bebersih. Sebab agama kita agama yang bersih. Al-Islamu nazifun fa innahu la yadkhulul jannata illa nazifun. Islam itu agama yang bersih, maka nggak bakal masuk surga kecuali orang-orang yang udah pada bersih. Ini kita kumpul begini supaya bersih. Kalau udah bersih cakep nggak? Kain sarung saya bersih, baju saya bersih, peci saya bersih, penampilan saya enak nggak dipandangnya? Enak. Coba kalau kain saya bolong, katempo legging nat, ayo ustaz nganggo legging, bajunya kotor, celananya kotor, mukanya kotor, kira-kira enak nggak dipandang? Ibu datang ke sini karena tempatnya bersih. Ibu dari rumah pagi-pagi udah bebersih, mandi dulu, bener, dandan dulu ya kan, biar glowing kumaha carana dibalur ku lumpur ya. Oh miho ome apa sih? Oh pakai pengerokan wajan. Oh dijelaskan tuh Pak Hansip. Pak Hansip juga mukanya glowing. Sarua jeung kekenceng teh nya. Enaknya gitu kita kalau udah kumpul Pak Hansip. Ini yang kata orang Timur Tengah, al jamaatu rahmatun, kebersamaan adalah rahmat. Ada doanya, Allahumma ja'al jama'ana hadza jama'an marhuma.
Ya Allah, jadikanlah kebersamaan kami kebersamaan yang dirahmati. Duduk bareng-bareng jadi rahmat. Amin. Tuh, kenapa? Karena di pengajian Pak Haji Mul bikin pertemuan walimahan, bikin pengajian. Cakep nggak? Cakep. Bebersihnya beliau cakep. Kalau datengin satu-satu ke rumah capek. Bikin panggung, undang Haji Akri. Kumpul nggak kira-kira? Ya minimal pengen ngelihat aku. Ya kan? Karena aku tahu ada aku di hati kamu. Pagi-pagi kamu datang karena dengar ada aku. Karena ada aku di hati kamu. Dan aku datang pagi-pagi karena ada kamu di hati aku. Hati kamu, hati aku. Hati-hati motor leungit sia teh. Jadi kita bikin seneng, pengajian juga bikin walaupun yang ceramahnya rada kieu, tapi kan bikin resep aja dulu. Tuh hebatnya Pak Mul, karena dia memberikan senyum kepada orang banyak. Ibadah, maafin kekurangan beliau, kesalahan beliau, karena yang namanya manusia hidup nggak pernah nggak salah, nggak pernah nggak lupa. Label kita al insanu makhlul khata' wan nisyan, manusia tempatnya salah dan lupa. Tukang ngomong kayak saya bisa salah di omongan, makanya yang resep sama saya kelihatan enak gitu, yang nggak resep juga kelihatan juga gitu. Kelihatan dari panggung tuh, kelihatan ada yang gitu tuh, yang resep tulus, hatinya ikhlas. Ada yang maksa gitu, ada yang begitu resep tapi emang punya asma. Jadi apalagi kita baru selesai Idul Fitri kemarin, tadi masih disebut sama MC guru kita ada halal bihalal sekalian. Ya Pak Haji, iya Pak Haji, iya halal bihalal sekalian, kita maaf-maafan. Nanti juga ada maaf-maafan juga ya. Sopaha kadangnya sopaha mencit embe gitu. Musofahah, ya bersalaman, benar. Nanti ada, supaya apa? Supaya kita tuh nggak ada dosa di antara kita. Tapi yang namanya hidup pasti ada dosa. Nggak semuanya ngelihat saya senang sama saya. Ada yang memang resep tulus gitu. Ada yang dari jauh juga kelihatan huntun, ada yang kayak ih najis aing amit pi bating pi ada. Nggak apa-apa. Nah, karena kalau kita udah bersih tadi tuh bakal sampai ke tempat yang nggak mungkin masih kotor pengen nyampe di tempat yang bersih, karena di sana kota suci, tempat orang yang udah pada nanti pulangnya jadi lebih bersih begitu. bersih glowing namanya. Tapi kalau masih bersih plek belum glowing. Bagaimana mau glowing? Gak sawah bae, ngarembet bae, ngoyos bae, ngagebot bae, mau bisa glowing nah eta pastinya pantat kekenceng. Tapi yang penting sehat teteh, bener. Biarin teteh mah biar enggak glowing juga, tapi kan anak mah banyak. Atuh bapak mah bogoh bae pannya. Hideng-hideng ge. Ya kan? Ya kan gitu atuh teteh ge hayu bae pannya. Nganakeun deui bae. Atuh bapak lain ka muka kaliang, heuh. Asal yang nakabuka ge nganakeun deui bae. Pusing-pusing amat ya teteh. Makanya capek ngurusin suami juga capek, kesel ngurusin suami juga. Iya bu, karena apa? Tidak memenuhi kebutuhan hidup kita sebagai seorang istri. Mere duit kurang baik, nyieun imah can balus alus, bener gitu deh baik.
Capek nggak punya suami? Capek. Tapi ibu yang baik qanaah, terima apa adanya. Biarin punya suami hitam hidung, biarin, yang penting ujungnya lancip. Maksudnya ujung pemikiran nah ih kadinya bae najis aing mah ih bating-bating ih amit-amit ih kadinya mah kadinya bae pikiran anak buku maksudna ge kadinya. Karena hidup cuma 3 dari liang, kita keluar dari liang, kita mondar mandir rumah tangga masuk liang, nanti kita meninggal dunia bakal dimakamkan ke dalam liang. Dari liang ke liang doang beak kita hirup. Makanya kalau punya suami galak, punya suami pelit, jangan dilawan pakai mulut. Capek teteh. Ingat pesan saya, semua laki-laki keluar dari rahim dari liang. Mundar mandir juga asupna kak. Iya, engke maut juga dimakamkan ke dalam liang. Makanya kalau punya suami galak, ingat pesan saya. Angkat baik, kau keluar dari sini maka kembalilah ke sini, pulanglah. Boga salaki koret, boga salaki goreng, galak teh ya teh. Jangan dilawan pakai mulut, nanti polsek penuh. Kapolsek pasti ada yang laporan. Namanya KDRT, kekerasan dalam rumah. Capek jadi polisi, laporan eta deui. Nggak nerima istrinya di balangku kekenceng, lapor polisi. Tapi kalau istri yang baik dia tahu semua laki-laki keluar dari rahim perempuan. Kalau punya suami galak jangan dilawan pakai mulut. Hayang ngopi aing, jangan dijawab tuh bogo ngopi bae tah suku meja letak kantah. Marah nggak kira-kira? Marah. Kalau punya suami galak hayang ngopi aing, cicing bae hayang ngopi, marah teh cabok ku aing, maju kembali ke tempat asalmu. Kau keluar dari sini maka kembalilah ke sini, pulanglah. Insya Allah nggak bakal jadi nyabok, nggak bakal jadi marah. Pasti permisi hayang asup kalian eta. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Allah yang keluarin kita dari perut emak kita, emaknya ngeluarin laki-laki. Kalau nggak ada emak laki-laki, keluarnya dari mana? Sebab kalau laki-laki keluar dari liang pralon ngarana eta curut. Semua laki-laki keluar masuknya dari rahim perempuan, bener? Makanya teteh musti wani kasalaki ulah sieun senting. Mun bapak marah teh cabok wae, jangan mundur teteh, berarti teteh takut. Heng cabok maju, cabok sia wae, ya. Sia ngalujak sia, cabok wae, ya. Matiin sekalian, paehan aing, paehan. Nyaho aing mun aing pae sia rek nikah deui. Gitu. Lamun dicabok tewak leungeunna, tak plak ceklan. Ieu nu ka dieu sukuna sebelah. Kembali ke tempat asalmu. Pulanglah. Ayo. Ingat pesan saya, pulang dari sini punya suami galak jangan dilawan pakai mulut. Capek teteh. Naon ngaranna ya? Naon ngaranna? Nyeri sungut naon ngaranna? Cara rangkel teh tah. Jadi kalau punya suami galak teh biarin aja. Hayang nyaboki, biarin aja, nggak bakal berani dia. Semua laki-laki takutnya lawan sekalipun kumisnya gede. Kalau teteh udah maju, cabok wae, maju. Eta kumisna ragag handap turun eta. Karena laki-laki harus selalu ngalah dan salah di hadapan istri. Jangan pernah pengen menang. Punten. Kalau kita di depan suami pengen menang, mual menang.
mual harus ngalah baik. Maka mah cekolot teh kieu pamajikan teh kudu di alem baik, masak tenggeunah ge sedep. Sebab kalau disalahin malah marah. Sayur kieu amat teh mere di sabaraha duit atuh. Atuh sayur bening deui. Sampai itu sayur bening ditaruhin ikan cupang hidup eta. Ku herang-herang teuing meureun. Capek nggak teh ngurusin suami? Capek, makanya jangan diambil hati. Kalau yang kurang-kurang kuat bisa pepegatan, yang kuat awet. Bener, asal tahu intinya. Semua laki-laki keluar dari rahim teteh yang punya liang pusing-pusing Lalu kira-kira dia nggak pulang, cor liang nak ku semen. Hayo rek asup di mana sih eta? Lek diketrok ku obeng tak ketrok nepi ka isuk can anggeus. Supaya apa? Bebas ini, jangan ada salah. Sebab orang yang baik di rumah tangga baik teteh. Pengen punya anak baik, ibu bapaknya kudu baik. Pengen punya anak rajin ke masjid, emak bapaknya kudu rajin ke masjid. Pengen punya anak bisa ngaji, ibu bapaknya kudu ngaji. Termasuk pengen punya anak soleh, ibu bapaknya kudu soleh. Nah, saya lihat di sini enak ibu-ibunya. Emaknya soleh, bapaknya soleha. Atuh emaknya soleh, bapaknya soleh, atuh laki-laki dua-duanya. Nih, kelihatan orang yang mau ngaji pengen senang. Aku tahu kamu sebetulnya udah lapar kan? Ya tadi kamu masih tetap bertahan karena pengen lihat aku kan? Iya kan? Ayolah pulang yuk, bubar yuk. Terus ini terus. Kuat sampai jam 12 kuat. Wow. Sampai jam 1 kuat. Wow. Sampai jam 3. Wow, ada penceramah sampai 3 jam di sini. Udah berapa penceramah, berapa ustaz di sini yang paeh? Ada ustaz ceramah nepi ka paeh, embung aing. Ada ustaz yang ceramah 3 jam ada. Maihan. Akri Patrio ceramah di lembur non. Koba Karim nepi ka paeh. Dan seluruh jamaah tepuk tangan. Embung aing. Atuh jadi ustaz goblok amat diundang nepi ka paeh. bersih di rumah bersih. Makanya maaf, orang yang berangkat haji sendirian lebih aman, nggak ribut sama istri kan, dia nggak ajak istrinya. Tapi orang yang pergi haji bawa istri siap-siap, kadang-kadang ada kurangnya. Ini kelemahannya nih, istrilah yang pipis, suaminya belum. Akhirnya janjian, ya udah ntar ditungguin di tiang. Ternyata di depan Ka'bah itu ya, Masjidil Haram itu banyak tiangnya. Akhirnya bingung, selesai kiih eta mah tiang nu mana. Muter-muter di tiang akhirnya. Mudah-mudahan saudara kita yang mau berangkat besok nih, Pak Haji Mulia sama Bu Ingrid nih, mudah-mudahan Allah kasih kemudahan dalam setiap urusannya. Sehat, panjang umur, kuat. Kuat itu penting karena haji itu hampir 80 hampir 90% pakai tenaga teteh. Makanya kalau yang muda-muda aman berangkat haji, aman kalau yang muda-muda. Kalau yang tua kurang, ya kadang-kadang nabrak tiang poek kan. Udah tua gitu. Kalau yang muda kan mas kayak gini muda nih, Pak Mul muda, istrinya muda, berangkatnya enak cepet. Coba kalau nini karunya eta 2 langkah eta. Iya ketinggalan, nenek-nenek ketinggalan. Iya pasti ditinggal, apa suaminya juga nggak nyari lagi kan? Ya udah nini iya. Itu resikonya kalau masih muda kan, masih nyaah gitu. Begitu, wow kamu ketinggalan, papa. Tapi kalau udah nini sama aki, alah, lempang nek kepala aman.
Akhirnya nenek-nenek males diajak. Kenapa? Bikin pusing. Ya, makanya jadi nenek-nenek harus sehat. Teteh sehat teteh. Jangan banyak pikiran, apalagi ibu-ibu yang udah di atas 50, banyakin happy, banyakin seneng. Maaf ibu, ngurusin suami capek, ngurusin anak capek, ngurusin rumah tangga. Ngajuru ge capek. Apa ngajuru gampang? Susah. Kudu capek. Nggak ada orang ngajuru empih. Nggak ada. Apalagi anak pertama, masya Allah, ngeden nyampe. Kadang-kadang bayi belum keluar yang koneng nyusul. Ku bedas-bedas teuing. Bayi belum keluar yang kuning nyusul. Kalau dua-duanya bayi kembar siam. Kalau yang satu bayi yang satu koneng itu ngaranna kembar tokai. Ngajuru nyeri henteu mak. Teteh waktu ngajuru nyeri henteu. Nyeri tapi resep. Nyeri-nyeri nganakan bae. Nyeri-nyeri reuneuh deui bae. Enggak apa-apa, capek kan udah. Senengin. Jangan pusing-pusing. Nah, besok udah niatnya mantap, mau berangkat cakep lillah karena Allah. Wa fillah di jalan Allah. Nanti dapatnya mardotillah ridhonya. Nih, dengerin. Lillah karena Allah. Wa fillah di jalan Allah. Nanti dapatnya mardotillah ridhonya. Ya, ibu lihat saya lillah. Nggak ada sebel, nggak ada bete, ya kan? Ngelihat aja gitu. Ibu mandang saya resep, nggak pusing, nggak apa, nggak bayar oge. Ya resep kan? Ya bu, saya juga ngelihat ibu seneng resep. Itu wafillah. Lillahnya ibu ngelihat saya nggak pakai disuruh sama tuan rumah, nggak disuruh sama lurah, semua ngeliatin saya lillah, ikhlas, nggak ada yang paksa, nggak ada yang nyuruh. Wafillah saya ceramah, ibu resep nggak bangun-bangun, masih bertahan di sini, padahal perut udah bunyi brak iya, sampai di bawah sudah berasa panas gitu. Ya ada lah, masa segini banyaknya. Ada yang ketawa nggak berasa gitu, begitu keluar ih naon ieu nya. Kirain angin horeng bukurna nyusul. Nepi ka bunyi prek. Seneng ibu wafillah di jalan Allah, nanti kita pulang dari sini senang dapat pahala. Amin. Memberikan doa restu kepada saudara kita yang mau jadi tamu Allah. Begitu pulang kita senang, beliau senang ya. Bisa jadi besok 2-3 tahun kemudian Allah nama ibu-ibu berangkat ke haji. Amin. Amin. Karena haji mah bu, kita udah sholat udah, puasa udah, zakat udah, terus pergi haji yang belum. Ya bu ya. Ibu mau pergi haji? Mau. Nanti kita cari angkot merah. Sugan bae nepi kadinya. Doakan bae Kang Mulia, doakan mudah-mudahan besok dia udah pergi haji lagi yang ketiga dia undi, mudah-mudahan masyarakat yang dia suruh pergi haji. Amin. Kita nggak tahu ibu, saya juga pergi haji boleh ngelawak, ngajual sawah, teu boga. Ya bu, ngelawak baik, pergi balik, jadi nggak ada di sono hari pembalasan, nggak ada. Oh di sini orang yang suka nyolong duit batur, nanti di sana duitnya hilang karena dibalas, bukan pembalasan, itu mah peringatan. Makanya di sini jadi punya suami, jadi istri tuh galak baik, kasalakina itu galak baik, ngomel baik, tretetet banyak gitu. Nanti di sana berasa ada gitu kalau itu asekumaha gitu, araratel teh. Di sini suka ngegosip, itu sampai di sono bisa aja bibir agak kayak belah gitu. Gitu. Itu bukan pembalasan, peringatan bahwa itu tidak bagus. Begitu ingat kesalahan kita, istighfar. Sebab nggak ada dosa kecil, nggak ada dosa kecil, yang ada dosa besar. Ibu dulu dosanya kecil-kecil, begitu ibu tua, gede nggak? Anak ibu dulu kecil, sekarang dosa juga kalau ditumpuk terus yang kecil-kecil jadi la shaghair ma'al istimrar wala kabair ma'al istighfar. Enggak ada dosa kecil kalau dikerjain terus-terusan. Kasalaki galak bae najis aing mah. Kata bol
ih gitu baik anjing mah kecil sepele tapi lama-lama jadi gede. Nah wala kabair ma'al istighfar, enggak ada dosa besar kalau dihajar terus setiap hari dengan gitu tuh. Capek, berasa capek gitu. Saya minum dulu ya, Kanji melihat. Teh Ingrid maaf ya, saya minum dulu ya. Pak MC maaf ya. Oh ya empuk iya mah korsina. Saya pikir itu kursinya keras, nggak tahu. Iya bujur tipis. Ayo teteh, udah siang, udah lapar belum teteh? Atau balik baik pusing-pusing amat. Gede iya meja tapi ngan cai doang sama tisu. Geser bae Pak, Pak Haji, geser bae Pak Haji. Ya kade ya, kade bae ya. Aduh gede nggak apa-apa. Agak miring bener. Nah gitu tuh. Soalnya isinya ngan nampan kosong. Terus ibu terus ibu. Jangan pusing-pusing nyanyi lagi. Dulu mau pergi haji ada nyanyiannya juga kan? Pergi haji apa? Ke tanah suci. Ya lagu Nasidaria zaman dulu ya. Panggilan haji telah tiba lagi menunaikan ibadah. Ya. Terus panggilan Baitullah. Terus kota suci Mekah, ya Makatul Mukarramah, itu. Ya. Itu semua dulu ibu-ibu ada pengajiannya sampai mau meninggal aja ada nyanyiannya. Itu yang Israel datang. Kan ada bila Israel datang. Panpai kita mah eta. Tapi resep pasti di mana taklim ada pengajiannya Israel datang memanggil. Benar. Tapi emak nyanyiin. Terdatang eta Israel. Nunda teh di bari tangguan. Jadi bareng bila Israel jasad dipem seluruh akan sekujur badan. Tuh, emak saya kalau nyanyi di mana pengajian pasti ada nyanyiannya. Makanya sengaja saya ingetin ibu, nyanyi, jangan pusing-pusing. Mana nyanyian yang ada di surga yang tadi tuh? Kalau yang kesana kemari membawa alfamart, nggak ada nyanyian itu di surga ibu. Atuh membawa alfamart berat atuh. Ya bu. Tapi nyanyian yang dinyanyiin orang tua kita isinya ibadah. Tuh sampai orang yang resep sama dunia, kau ditinggalkan di dalam kubur yang gelap gulita, kau tinggalkan dunia yang panah ini kau anggap surga, kain kapan hancur dimakan tanah, cacing ular. Nyanyian itu ibu nggak ada di tempat karaoke. Nyanyian kita adanya di taklim. Mak kita tuh, emak saya gitu, emak saya tuh kalau kadang-kadang ngaji nggak tahu apa, tapi nyanyian mah pulang dibawa. Bismillah tawassalna billah gitu. Emak saya tuh, saya kan masih termasuk nggak paham, tapi emak saya karena rajin ngaji paham. Kenapa kita belum paham? Karena dulu nggak ngaji sama orang tua kita, itu akhirnya nggak nyambung, ya kan? Entah apa, wah lagunya pecah 1000. Kalau emak kita nggak ada lagu pecah 1000, benar? Supaya apa? Girang biar sehat. Karena mau berangkat haji harus sehat, harus kuat. Belum sa'i muter-muter perlu tenaga enggak?
Perlu. Belum lagi ngelontar, ngelempar jumroh, perlu tenaga enggak? Perlu. Kang Mul perlu, mesti sehat, minum susu teh. Kang Mul minum susu, susuan teh, susuan, supaya sehat. Ih, aing mah. Karena laki-laki nggak boleh berhenti nyusu. Coba orang yang nggak pernah nyusu kelihatan kurang susuan. Karena yang punya susu ibu, bapak nggak punya susu, makanya laki-laki nggak boleh berhenti nyusu. Dibuktikan taku panitia, iya ayah tuh, bener tak? Laki-laki nggak boleh berhenti menyusu. Kalau bayi perempuan 2 tahun selesai, nggak nyusu lagi. Tapi kalau laki-laki dari 2 tahun, 7 tahun, 10 tahun, 20 tahun, sampai 70 tahun, nyusu terus. Karena susu hanya cocok buat laki-laki. Itu percaya teh ya, makanya saya dibikinin susu. Bismillahirrahmanirrahim. Mantep ya. Ada eta. Ini kita nikah sama perjaka. Paeh eta perjakana. Begitu dicek lain gering naon eta susuna kadaluarsa. Niatnya mantep, badannya sehat dan kuat, aman. Hajinya aman, bisa melaksanakan haji dengan sebagus-bagusnya. Rukunnya bagus dikerjain. Kenapa? Sehat, niatnya udah kuat, badan juga sehat, berangkat. Komo hati bersih, pikiran bersih. Kalau orang yang nggak bersih, tete pusing kelihatan nih muka pusing kelihatan nih. Bener, masya Allah dari panggung kelihatan tete. Yang utangnya banyak kelihatan. Ya yang utangnya rada dikit kelihatan. Yang nggak punya utang juga kelihatan. Biasanya nini. Umur 70 udah lunas utang neta. Mau ngutang seragam nggak ada yang ngasih. Benar, beda sama yang muda-muda mah. Ada yang hitam, ada yang kuning, ada yang biru, ada yang ungu, ada yang pink, ada yang 3 kali bayar, yang 4 kali gayar. Terus seragam, ada yang baru DP doang. Enggak, dia mah nggak ngutang, tapi sisa kampanye, nu koneng, nu hejo, nu berem, aja baik. Tapi itu belajar menerima perbedaan, banyak perbedaan, banyak pengetahuan. Ya teh, biasanya yang diundang kiai, masya Allah, wah ceramahnya bagus, ya tuh kiai wajar baik. Ya aneh nih yang diunjang akri, lain hukumahnya, artinya lain rada bener, ini rada PA. Ya. Tapi komitmen kita siapapun dia selesai. Makanya dalam sholat kering kita sebut ma inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil. Selesai sudah. Kalau hari ini kita pengen banyak sawah, pengen banyak panen, bagus motivasi, tapi yang ngikutin kita bukan cuman sukses. Kata kiai, aina ma takunu yudrikumul mautu walau kuntum fi burujim musyayyada. Dimanapun kita ada, siapapun kita, yang ngikutin kita adalah kematian. Karena setelah hidup pasti mati tete. Makanya kalau ada tetangga galak sama kita, diemin aja, nggak usah ke dukun, nggak usah baca-baca iya baca itu, nggak usah, diemin aja, ntar juga lama-lama mati. Sebab orang lama-lama mati, habis hidup pasti mati. Tete nggak demen sama saya, nggak usah aja jampe dari jauh. Iya teh, diemin aja, nanti juga waktunya lama-lama saya mati. Ngapain pusing-pusing? Bener. Punya suami galak, ngapain pusing-pusing? Ya bu, punya suami baik, ngapain dipikirin udah baik mah enak. Yang kagak baik yang bingung mah. Ya teh, ngapain pusing-pusing? Emak mesti bebasin pikiran di atas 50, cekelan tasbih baik. La ilaha illallah. Hayang masak teboga sabun, teboga beas lah, ilaha illallah. Hayang nyesel teboga sabun lah, ilaha illallah. Hayang ngondang teboga duit lah, ilaha illallah. Aya nu nagih teu nyekel duit lah, ilaha illallah. Suami nggak pulang-pulang lah, ilaha illallah. Bapak siapa nyaho mah banyak utang nggak pulang-pulang. Ngapain pikirin bu? Ya bu ya, selesai lah, ilaha illallah. Saya juga
lagi muda aja masih ada yang berani bayar saya ceramah. Udah tua mas siapa yang mau ngundang? Ya emang laku aki-aki budeg diundang, cili geus torek mata geus burem pak. Mari sama-sama kita dengarkan ceramah agama. Atuh lempang lagi kieu. Atuh kebal teuing. Begitu ceramah 2 kali ragak gubrak we ngusruk kita tanggung jawab teh panitia. Laku karena masih muda. Likulli maqamin maqalun wa likulli maqalin maqamun. Setiap tempat ada perkataan, setiap perkataan ada tempat, setiap orang ada masanya, setiap masa ada orangnya. Ini lagi laku bu. Besok mah siapa yang mengundang orang udah nggak laku? Artis juga nggak laku. Ya bu, saya jadi artis. Masih ingat nih jadi artis? Iya bu, kemarin juga jadi supir Haji Oma yang BJMR. Ya bu, resep saya mah jadi supir Haji Oma. Haji Oma mah pinter bagur nih. Kenal sama Haji Tatang tukang son. Jadi lagu eta. Eta lagu nu eta. Dut tatang dang dut tatang. Iya gara-gara make son Haji Tatang eta. Dut tatang dang 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 tang 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 dang 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 tang 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 dangdut Haji Tatang eta. Man bari jeung deselna eta nyewa ka Haji Tatang. Makanya saya jadi supir main di banyak jalan menuju Roma. Besok kemarin main lagi terakhir saya jadi RT. Nonton teteh. Mama nggak geus nonton, mama nggak usah nonton lah nya. Spoek mata ge beureum. Ya mak. Tapi jarang saya udah syuting. Bukan berarti saya udah alim, bukan berarti saya udah jadi penceramah. Kenapa saya udah jarang syuting? Karena nggak diajak. Pak Harto tengajak, Eko tengajak. Jadi curhat aing. Enggak, emang ada masanya teteh, ada masanya. Enggak selamanya saya di atas, pasti saya ke bawah. Enggak selamanya saya di bawah, pasti ke. Bisa jadi teteh masih di bawah, besok anak-anak teteh yang jadi pendakwa di atas. Besok teteh biasa aja, ternyata cucu teteh yang jadi orang luar biasa. Jadi pejabat, jadi pengusaha. Jangan pernah sedih teteh. Miskin kita udah turunan. Jangan pusing. Jangan maksa juga pengen kaya. Gampang kata orang pengen kaya gampang. Cari aja suami yang mau keluar malam teteh nungguin lilin. Nggak modelnya gitu doang. Gampang. Dan suami keluar asal ada tembok kosot-kosot gitu tah. Ada tembok kosot-kosot. Yang kasihan temboknya belum diaci. Baru dikamprot tuang kan sekut tetehnya wah goyang banget. Itu menang beak kata bujurna getihan. Karena maksa pengen kaya. Udah yang penting sehat teteh. Kita doain bareng-bareng, kita doain saudara kita yang mau berangkat haji, mau jadi tamu Allah. Besok berbalik kita didoain orang, iya teh. Karena kita mau berangkat niatin kalau kita punya keinginan, Allah tolong manusia tolong, kencengkan keinginan. Kenapa saya datang ke sini? Karena ingin. Kenapa Kang Mulya ngundang saya ke sini? Karena pengen. Bener? Jadi kalau teteh udah pengen haji, kencengin kepengenan. Entar Allah tolong manusia tolong. Dari mana duitnya? Dari mana baik? Teteh kesini juga nggak ada yang ngantar-ngantar, tiba-tiba nepi ke dia. Bener? Saya juga nepi ke sini walaupun kesasar muter-muter. Nggak apa-apa, tapi nyampe nggak? Iya nggak selamanya orang jalan langsung sampai. Nggak ada yang muter-muter. Saya udah muter-muter baru sampai. Begitu saya lihat teteh, wow ternyata ibu-ibuku baik hati. Wajahnya fresh, enak dilihatnya, nggak ada dosanya, enak. Iya, kalaupun muka hitam itu bukan karena capek, bukan karena kesel sama saya, emang sering kena panas. Jadi kelihatannya gitu agak gini kelihatan matahari tuh. Tapi hatinya baik, hatinya baik. Teteh juga jangan merasa tertipu, kok aja aktif ceramah kayak orang bener. Saya bukan ustadz beneran, bukan. Tapi bapak saya ustadz beneran, kakek saya kiai. Cuman sayanya rada PA, suruh ngaji lempang baik. Bener. Kiai buka kitab saya ikut buka kitab. Kiai tutup kitabnya saya ikut tutup kitab. Akhirnya saya bisanya cuman buka tutup doang. Karena kalau teteh punya anak suruh ngaji. Tapi bontot saya sudah ada yang hafal Quran, alhamdulillah. Ayo adik-adikku sayang, jangan megang HP mulu. Kalau yang nggak penting, mendingan kamu hafalan Quran tiap hari, nanti jadi hafizoh, penghafal Quran. Penghafal Quran, anak saya sekarang ngambil kedokteran. Ternyata kalau orang yang hafal Quran jadi tentara gampang, bener.
Jadi polisi gampang, jadi pejabat juga kalau hafal Quran, jadi dokter, mahasiswa kalau hafal Quran itu gampang diterimanya. Iya, daripada megangin HP, YouTube deh, game deh. Udah mendingan gitu baik. Bismillahirrahmanirrahim, besok jadi qori'ah. Anak-anak teh suruh paksa aja teh, biarin dia nangis sekarang, besok kita senang lihat anak kita. Daripada kita manja-manja lah, beli kota, akhirnya tuanya nggak jadi apa-apaan. Emaknya bego, anaknya bego, bapak bego, itu sekeluarga bego kabeh. Bikin grup nama bego family. Jangan gitu teh. Saya juga begitu teh. Dulu saya begitu dipaksa suruh ngaji sama orang tua, akhirnya ngelawak. Tapi selesai ngelawak pulang, alhamdulillah masih diundang ke pengajian. Dan ternyata semua pelawak nggak ada yang berani teteh diundang ceramah. Coba telepon Eko, telepon Pak Ato suruh ceramah, belum tentu berani dia. Telepon siapa lagi yang hebat-hebat sekarang suruh ceramah, nggak bisa, nggak berani. Otomatis kan karena nggak ada yang mau. Permintaan banyak di saya kan. Kalau udah permintaan banyak di saya, otomatis pendapatan saya lebih tinggi dong. Karena nggak ada saingan. Wow, amazing. Iya teh, ayo. Likulli syai'in maziyah, setiap sesuatu punya kelebihan. Kita nggak tahu kelebihannya di mana. Oke, kita masih begini duduk di talim ngeliatin saya. Besok anak cucu kita, anak cucu teteh, anak cucu emak ada yang jadi ulama besar. Amin. Pengen punya anak bisa ngaji, emaknya kudu ngaji. Masukin kemana pesantren, masukin kemana tahfiz, rumah-rumah tahfiz. Kalau ibu punya anak bisa baca Quran, aman. Besok emak sakit, anak lagi baca Quran. Tuh, coba kalau emak punya anak main gitar, begitu emak lagi sakit mainin. Aduh, emaknya lagi sakit. Aku nyanyikan 2 lagu untukmu mama, sebagai lagu pengiring menemanimu ke alam baka. Jreng. Aduh. Besok punya anak bisa ngaji diri di talim jadi ustazah, cakep nggak? Cakep. Kita titip sama Kang Mul, doain nih mudah-mudahan anak-anak kita di sono sekampung nih jadi kiai. Amin. Itu besok kita minta doain lagi sama Teh Ingrid, besok begitu nyampe di sono doain biar sekampung setiap tahun pada berangkat haji. Amin. Karena ini jadi saksi ini, masya Allah. Jadi kita berangkat haji ini jangan sendirian, kalau perlu setiap tahun Teh Ingrid tuh wah bisa. Ya Allah, gara-gara sama saya, alhamdulillah teteh. Kemarin di tahun ono saya di rumah teteh nganterin teteh. Sekarang teteh nyampe ke sini nganterin saya, cakep nggak? Gitu dong. Udah siang. Capek belum? Capek dong. Kalau nggak capek nggak kelar-kelar. Udah lapar belum? Lapar dong. Kalau nggak lapar paeh aing. Hari ini kita datang kumpul doain saudara kita, teteh kita, akang kita, tokoh kita, senior kita. Ini lagi dijadiin contoh. Datang teteh jangan cuma datang ujuk-ujuk, berharap ya Allah, hari ini aku pengen nganter saudaraku yang mau berangkat haji menjadi tamu Allah. Ya Allah, mohon ya Allah, aku juga pengen. Aku mau berangkat besok ya Allah. Tuh, besok. Yang ngundang aja belum berangkat. Ya tahun depan, tahun berikutnya ya Allah, aku pengen ya Allah seperti saudaraku yang aku antar untuk menjadi tamu Allah. Aku pun pengen menjadi tamu Allah. Niatin teteh. Ya, jangan cuman punya mobil diajarin selawatin mobilnya. Alah, selawat di depan mobil dikit amat. Tanggung, minta surga dong, minta haji dong, bener. Jadi kalau ada salah satu ustadz ngajarinnya pengen punya motor, pegang motor selawatin Allahumma sholli. Kekecilan itu saya aja pelawak nggak make itu teh. Akhirnya pinjaman lagi banyak, bener. Hah? Ngasih 1.000 yang 10.000, bener. Kebanyakan pegang tasbih aja, jangan pegang motor. Terserah Allah. Orang semakin kaya semakin berat tanggung jawabnya. Orang miskin aman, masuk surganya cepet, nggak banyak pertanyaan. Kalau orang kaya ditanyanya lama. Dari mana uang kamu? Wah, saya punya uang 5 miliar, saya belanja, saya ke sono. Lama. Coba orang miskin mati, enggak lama pertanyaan, dari mana uang? Ya, uang dari mana Pak Malaikat? Selesai. Makanya orang miskin ringan matinya juga kena angin duduk. Angin mau masuk di orang miskin sopan, duduk dulu tuh angin baru pae klek weh. Orang kaya capek teteh, makanya jangan nyesel jadi orang miskin, bener. Sampai Nabi berdoanya begitu.
biar deket sama orang-orang nggak apa-apa, cukup kok teteh punya rumah nggak bocor, mobil 2 ya kan, duit di hadapan kasur ayah ya kan, bener teh, nomor rekening nggak pernah kosong, cukup lah, biarin miskin juga nggak apa-apa ya kan, motor 3 biarin lah, iya bu, jangan maksa lah, capek. Ngapain maksa pengen kaya? Capek, orang yang kaya juga banyak pikiran, banyak urusan, banyak keinginan, banyak persoalan ya. Mau matinya juga bingung kalau orang kaya teteh. Mau mati bingung. Surat tanah can beres pak ya, baru dibayar separuh DP doang, mati kira-kira sedih nggak? Sedih. Coba orang miskin nggak sedih-sedih. Nggak mikirin tanah, kenapa? Nggak punya ya, ringan. Makanya ujung akhir ayat yang sering kita baca, ya ayat Tuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Kata Allah, wahai jiwa yang tenang, yang gak banyak pikiran, yang gak banyak persoalan, yang gak banyak sangkutan-sangkutan ya, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, pulanglah kamu kepada Allah Tuhan kamu dengan ridho dan diridhoi. Udah nggak banyak pikiran, nggak banyak urusan, udah tenang. Ya ayat Tuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang tenang, yang udah nggak ribut sama suaminya, yang udah bahagia rumah tangganya, sakinah, maodah, maomah, maotih, maiyah, banyak emak-emak kabeh eta. Ya, udah nggak pusing lagi. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, pulanglah kamu kepada Allah Tuhan kamu dengan ridho dan diridhoi. Fadkhuli fi ibadi, masuklah kamu ke golongan hambaku, wadkhuli jannati, dan masuklah kamu ke dalam syurgaku. Enak buat orang-orang yang tenang. Oke, udah lapar belum? Kang Ji, udah capek belum? Teh Ingrid, udah balik bayu. Ya. Nah, yang penting mah kita udah kumpul di sini memberikan doa dan restu. Amin. Diterima sama Allah. Amin. Segala maksud hajat yang sahibul bait diterima sama Allah. Amin. Kita datang semua di sini biar ketularan, besok bisa berangkat haji. Amin. Udah intinya masa lebihnya mah dahar hayu. Atau ustad kita dahar-dahar mah ceramah baik. Pae. Pomo ustad orang mah kieu ya. Ya. Yang penting senang teteh, ya. Ngaji nanti sama kiai, teteh ngaji sama ustadah, jangan ngaji sama saya. Enggak jelas. Nah, ya, kiai tapi kakek saya kiai, aliran saya nggak macem-macem. Saya mah ngikutin bapak saya, waktunya tahlil. Makanya viral itu. Summa ila ruhi bapak ini bin bapak itu bin bapak ono, bapak yang ini bin bapak yang ini, bapak yang itu bin bapak yang ini, yang itu yang ini yang ono. Al-Fatihah. Viral itu, ila ruhi khusus nabi, bapak yang ini nih yang kuburannya di depan masjid, bapak yang itu tuh yang kuburannya di belakang musola, bapak yang ini nih yang kuburannya udah kealingan tembok, bapak yang itu tuh yang kuburannya kemarin mau dijual anaknya. Saya nggak pakai aliran-aliran kayak orang-orang Islamnya, enggak, saya ngikutin bapak saya. Bapak saya ke masjid, saya ke masjid. Bapak saya kunut, saya ikut kunut. Saya nggak pernah nggak ngikutin bapak saya. Cuman bapak saya ke kamar, saya nggak ikut. Karena ibu saya marah. Piluanan baik, bocah keneh cenah kitu. Ajaran orang tua sama, ajaran kampung sama, nggak beda jauh teteh. Begini nih syukuran boleh. Apalagi mau berangkat haji, daripada kita pungutin satu-satu, mendingan kita kumpul di sini mau berangkat haji, kita salaman. Bener? Musafahah. Apa tadi teh? Musafahah. Muwajahah. Kalau muwajahah, muka bertemu muka atau cipika-cipiki. Kalau musafahah, salaman. Ya, kalau muawiyah, mu'ana, mu'ijah, itu mama yang selalu arisan. Ya, ahabbal kalam ilallahi ta'ala arbaun. Nanti ada yang dipandu sama MC karena udah mau masuk zuhur. Ya Bu ya. Kalau saya nabrak zuhur, kamu tanggung jawab. Mau teteh? Sampai jam 2 mau. Teteh mau? Saya yang nggak mau. Ya, mudah-mudahan kita doain sekali lagi Allah kasih sehat, panjang umur buat Kang Mulia sama Teh Ingridnya. Mudah-mudahan Allah kasih sabar, Allah kasih kuat, Allah kasih sehat, dan Allah kasih kemudahan untuk melaksanakan haji dan rukun-rukun hajinya. Amin. Teh Haji
juga Kang Haji, maafin kalau saya ceramahnya agak-agak gimana gitu, tapi yang jelas saya pengen emak-emak saya, teteh saya tahun depan Allah kasih rezeki berangkat haji juga, amin. Yang pusing mudah-mudahan hilang pusingnya, amin, karena silaturahmi ya Bu ya. Ibu yang nggak punya duit mudah-mudahan banyak duitnya, amin. Nah jangan pusing-pusing, cari senang, ngagebot kayak bareng ngaji baik, jangan cari susah ya. Udah lama kita susah, udah turunan, bingung kita kelamaan. Ya mari sama-sama. Gimana caranya? Oh doa dulu. Saya doa. Kang Mo saya doa. Iya saya. Yuk Bu, baca doa dulu Bu. Jangan bangun dulu. Nunggu ya. Ya, istighfar dulu Bu. Ya Bu, dosa kecil istighfar, dosa gede istighfar ya. Astagfirullahalazim, astagfirullahalazim, astagfirullahalazim. Dunia kita kejar kemana negeri gak bakal habis, duit kita punya miliaran gak ngaruh, yang modal masuk surga istighfar. Mudah-mudahan dengan istighfar kita Allah angkat kita masuk surga dengan mudah, amin. Karena kita nggak pernah berasa, nggak pernah salah, kita selalu salah dan lupa. Sallallahu ilaha illallah sallallahu Muhammadar Rasulullah, astagfirullahalazim min kulli dzambin kabir. Barang ibu mudah-mudahan Allah ridho liridaillahi ta'ala wa bi syafaati Rasulillah wa bi qabuli du'a abina wa ummina wa li ustadzina. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kita minta doa restunya bukan hanya yang hidup, yang udah pada mati berkalang tanah, orang-orang tua kita, mudah-mudahan Allah ampuni dosa-dosanya, Allah terima amal ibadahnya, Allah baguskan kuburnya, dan Allah berikan keberkahan buat kita anak-anak cucunya, mudah-mudahan jadi anak-anak yang soleh dan solehah, yang sayang sama emak bapaknya. Siapa orang yang sayang sama emaknya, nanti dia bakal disayang sama anak-anak cucunya. Kirim Fatihah ibu bareng. Hari ini kesempatan yang bagus, barang-barang kita kirimkan Fatihah buat orang-orang tua kita, mudah-mudahan kali lagi apapun yang kita kirimkan buat orang-orang tua kita, barokahnya buat kita. Assalamualaikum ya Rasulullah, assalamualaikum ya Habibullah, assalamualaikum ya ayuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh, assalamualaikum abina wa ummina, assalamualaikum ya ahlal kubur min jami' sahibul maqam wa ila hadrati khususan abina. Kita sebut bapak kita hari ini, kita sebut bapak kita berjamaah, malaikat pun mengaminkan doa kita. Wa ummina, kita sebut emak kita, abang kita, saudara kita yang sudah meninggal mendahului kita, adik kita, kawan kita, teman ngaji kita, teman main. Kuburan sepi, yang bikin kuburan jadi terang adalah doa dari kita yang masih hidup. Kuburan bala, yang bikin terang kuburan kita, kita datang yang masih hidup bawa parang bersihin kuburan. Hari ini kita kumpul, mudah-mudahan kita berdoa buat orang-orang tua kita. Ghafarallahu dzunubahum wa taqabbala a'malahum wa nawwara kuburahum. Ampuni dosa-dosanya, terima amal ibadahnya, baguskan kuburnya. Kita minta barokahnya, wa bi ulumihim wa bi barakatihim wa bi syafaatihim wa bi karamatihim wa bi du'aihim. Sayyulillahi ilahum al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. استغفر الله العظيم لك الحمد يا الله يا مولانا يا معبود. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا الله يا ربنا وإلهنا لك الحمد ولك الشكر ولك الملك ولك الفضل كما ينبغي لجلال وجهك الكريم ولعظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل محمد بعدد رحمة الله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل محمد بعدد خلق الله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى ال محمد بعدد رحمة الله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى ال محمد بعدد ما في علم الله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى ال محمد بعدد ما في علم الله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى ال محمد بعدد كلمات الله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى ال محمد بعدد الحروف
kalamillah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala Muhammadin bi'adadi kulli syai'in fid dunya wal akhirah. Wa salawatullahi ta'ala wa malaikatihi wa anbiya'ihi wa rusulihi wa jami'i khalqihi ala sayyidil mursalin wa imamil muttaqin wa qaidil ghuril muhajjalin wa syafi'il muznibin wa masyayikhil muqaddimin wa syuhada'i wal awliya'i wal ulama'i was salihin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin min ahli ta'atika ajma'in min ahli samawati wal ardin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma ij'al hajjan mabrura wa zamban maghfura wa sa'yan mashkura wa 'amalan salihan maqbula wa tijaratan lan tabur ya 'alima ma fis sudur akhrijna minaz zulumati ilan nur. Allahumma hasil maqasidana bi nuril hidayatik. Allahumma hasil maqasidana ya Allah bi syafaati Rasulillah. Allahumma hasil maqasidana ya Allah bi qabuli du'a abina wa ummina wa li ustazina. Allahumma rzuqna al-qanaah wa zakirna bil mauti kulla sa'ah wa habibna bis salatil jamaah wa adkhilna al-jannata ma'an nabiy sahibis syafa'ah. Allahumma ighfir lana dzunubana wa li walidina warhamna warhamhum kama rabbawna صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم أنزل الرحمة والشفاعة والنعمة والمغفرة علينا يا الله وأولادنا وأزواجنا وأهلنا وعلى جميع أهل القبور من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات. ارفع لهم الدرجات وضاعف لهم الحسنات وكفر عنهم السيئات وأدخلنا الجنة مع الآباء والأمهات. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار بفضل سبحان ربك رب العزة أما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.